Selamat pagi pemirsa, Anda telah kembali menyaksikan berita hari ini bersama saya Muhammad Rifki Awaludin dalam program Berita Breaking News. Rangkuman peristiwa menarik dan aktual dalam hari ini telah kami rangkum. Pada pagi hari ini, segera kita mulai berikut berita selengkapnya. Pemirsa, telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis sore. Kuatnya getaran gempa bahkan turut dirasakan oleh warga di sejumlah daerah di Bali. Astagfirullah. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat gempa berpusat di laut sekitar 46 km timur laut Banyuwangi pada kedalaman 12 km. Meski tergolong gempa dangkal, intensitas guncangan cukup terasa di daratan, terutama di wilayah pesisir dan daratan rendah. BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, namun tetap menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Warga Buleleng, Bali, Farah Ferdiliana mengakui merasakan gempa tersebut cukup besar. Ia mengatakan saat itu berada di kantornya di Desa Bebaron, Kecamatan Buleleng. Farah kemudian merasakan pijakan tempat duduknya seperti bergoyang-goyang. Ia pun panik dan langsung keluar untuk menyelamatkan dirinya. Pemirsa, aksi pencurian emas telah terjadi kembali di Pasar Pasirian, Kabupaten Lumajang. Kali ini, dua perempuan terekam kamera CCTV saat menggesak perhiasan emas seberat 15 gram emas. Modus lihai kedua pelaku dalam aksinya ini berpura-pura sebagai pembeli dan meminta pegawai toko menunjukkan beberapa jenis perhiasan emas. Saat karyawan lengah, pelaku langsung membawa kabur emas yang ditaksir seberat lebih dari 15 gram. Saat ini, polisi sudah melakukan TKP di kejadian tersebut dan mengamankan beberapa alat bukti, diantaranya rekaman CCTV. Kemudian dari penyelidikan polisi didapati bahwa kedua pelaku ini merupakan komplotan yang juga melakukan pencurian emas. Tak hanya di toko tersebut, tapi di satu toko lainnya yang berada di lokasi yang sama, yakni di Kecamatan Pasirian. Dan saat ini, pihak kepolisian masih melakukan untuk mengungkap kasus ini, dan belum terungkap siapa sebenarnya dua orang emak-emak ini atau perempuan peraya tersebut karena lantaran masih dalam pengejaran oleh kepolisian. Pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa program sekolah rakyat terus menunjukkan perkembangan positif. Program pendidikan asrama yang digagaskan oleh Presiden Prabowo Subianto ini sudah mulai berjalan di sejumlah daerah termasuk di Kediri. Gus Ipul menyampaikan bahwa para siswa sudah mulai beradaptasi dengan sistem pendidikan berasrama. Yang diterapkan, Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan sekolah rutinitas tersebut yang menegaskan program sekolah rakyat. Di Kediri saat ini baru dibuka untuk jenjang SMA, namun ke depan akan diperluas hingga ke SD dan ke SMP. Menurut Gus Ipul, program ini merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin membuka akses pendidikan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga bersejahtera. Ia menambahkan penggunaan fisik gedung permanen sekolah rakyat akan segera dimulai tahun ini. Jika lahan di Kabupaten Kediri sudah siap, maka pembangunan segera dilakukan. Selain menyiapkan sarana dan prasarana, pemerintah juga memperhatikan aspek sumber daya manusia termasuk para guru. Gus Ipul mengatakan bahwa tenaga pendidikan di sekolah rakyat akan diisi oleh para guru P3K yang telah melalui proses seleksi. Ia juga mengakui adanya sejumlah tantangan dalam proses awal pelaksanaan program, terutama dalam hal adaptasi siswa terhadap lingkungan barunya. Untuk siswa yang memilih tidak kembali, pihak sekolah mengambil langkah bijak dengan mencari pengganti agar kuota tetap terisi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita dalam program Berita Breaking News pada pagi hari ini.
Saya Muhammad Rifka Waludin mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera.